Saya pagi hari ini akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul tetap percaya di tengah ketidakpastian. Sekali lagi, tetap percaya di tengah ketidakpastian. Saya masih mengangkat sebuah ayat yang sudah terlalu sering kita baca dan kita dengar. Saya tidak tahu sudah untuk berapa kali saya menyampaikan firman dengan menggunakan ayat ini sebagai ayat dasar. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri untuk ayat ini saja. Roma pasal 4 dan ayat yang ke-18. Saya mencari ayat yang cocok dengan tema yang saya berikan, tetap percaya di tengah ketidakpastian. Maka saya menemukan ayat inilah yang paling cocok. Mari, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Nah, saudara, firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca, yang berbicara tentang kehidupan Abraham dan Sarah, adalah satu kebenaran firman Tuhan yang sudah terlalu sering disampaikan. Nah, karena sudah terlalu sering disampaikan, berarti terlalu sering pula didengarkan. Nah, sampai-sampai karena terlalu banyak kali disampaikan, terlalu banyak kali didengar, maka kita bersikap apatis. Kita terkadang tanpa kita sadar kita sudah bersikap acuh atau kurang merespon firman Tuhan itu. Kenapa? Karena kita berpikir sudah terlalu banyak kali saya dengar, sudah terlalu banyak kali disampaikan. Bahkan mungkin kita sudah menguasai cerita tentang kehidupan Abraham dan Sarah. Bagaimana mereka sebagai keluarga yang tidak punya keturunan, di mana istrinya yang mandul, sehingga untuk kurun waktu sekian panjang tidak ada berkat keturunan, tetapi pada akhirnya Tuhan mengaruniakan. Kita tahu semua jalan cerita itu, sehingga itu yang kadang-kala tanpa kita sadari, saat firman Tuhan berbicara tentang Abraham, kita menjadi cuek, kita menjadi acuh, kurang respon. Puji Tuhan. Tapi saya yakin, saya percaya, seberapa banyak kita yang ada pada pagi hari ini, kita semua sama-sama mau serius menerima firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya firman Tuhan tidak pernah menjadi usang. Segala sesuatu itu akan berakhir melalui proses. Apa yang kita lihat hari ini nampak segar, semakin tua, semakin panjang waktu, semakin menjadi usang dan pada akhirnya berakhir. Tetapi ada satu yang menjadi keyakinan saya, bahwa firman Tuhan tidak pernah menjadi usang. Kenapa? Karena Roh Kudus akan selalu membuatnya, menjadikan firman itu selalu baru. Coba kalau saya mau tanya Bapak Ibu, ada enggak firman Tuhan yang menurut Bapak Ibu menjadi usang? Saya kira tidak ada. Ya, luar biasa sekali firman Tuhan. Ya, saya banyak sekali secara pribadi mengalami dibukakannya rahasia-rahasia firman Tuhan yang semula saya anggap sesuatu yang biasa, tapi Tuhan bisa membukakan rahasia menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya mau beritahu, inilah yang membedakan antara Alkitab yang menjadi pedoman hidup kita orang percaya, orang Kristen ini, dengan buku-buku yang lain yang ada. Mungkin itu ada di rumah kita, buku-buku yang mahal dan sebagainya. Tapi saya mau beritahu, seberapapun harga, berapapun mahalnya buku yang ada di rumah Bapak Ibu yang saudara beli, itu tidak akan pernah bisa menyamai yang namanya Alkitab. Katakan amin. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau buku-buku yang lain, apa yang tertuang di dalamnya, katakan saja kalau di dalamnya ada satu definisi, maka sampai kapanpun definisi itu tidak pernah bisa berubah. Sebagaimana yang sudah ada, maka demikianlah. Tetapi Alkitab, kita dengar baik-baik, Roh Kudus mampu memaknai setiap ayat di dalam Alkitab. Jangankan setiap ayat, setiap kata itu mampu dimaknai oleh Roh Kudus menjadi sesuatu yang dahsyat.
Yang tadi saya katakan, kalau saya semula menganggap ada satu bagian ayat firman sesuatu yang biasa, tapi Tuhan bisa buka, menyingkapkan rahasia di dalamnya menjadi luar biasa. Dan saya mau katakan, Roh Kudus bisa memaknai setiap ayat, bahkan setiap kata menjadi sesuatu yang dahsyat. Lalu yang lebih luar biasa lagi tentang Alkitab kita ini yang menjadi pedoman, menjadi pegangan hidup kita. Roh Kudus memaknai sebuah kata tidak dalam arti hanya itu, tetapi satu kata bisa beribu-ribu maknanya. Bisa bilang amin? Disitulah hidupnya firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Nah, saya menjamin semua kita percaya bahwa sampai dunia ini berakhir, tidak akan pernah ada buku manapun yang hebat menurut manusia yang bisa menyamai Alkitab, apalagi menggeser kedudukan Alkitab. Tidak pernah mungkin ada. Pendeta Stephen Tong pernah berkata, Alkitab adalah buku satu-satunya yang cocok di segala zaman. Dia ada lebih kurang 2000-an tahun yang lalu, atau di zaman bangsa Israel sudah ada. Begitu masuk kepada masa perjanjian baru, Alkitab yang sama tetap ada dan tidak berubah. Dia selalu cocok dengan zaman. Dia selalu pas dan tepat dengan waktu di mana dia berada. Bisa bilang amin? Mengapa? Karena Alkitab kita ini, dia ada sekarang, tapi dia berbicara tentang hari besok. Alkitab yang menjadi pedoman, dia berbicara tentang apa yang akan terjadi minggu depan. Dia sudah berbicara tentang 100 tahun, 1000 tahun. Bahkan Alkitab sudah berbicara lebih dulu tentang bagaimana kehidupan dunia ini akan berakhir. Jadi Alkitab tidak pernah akan tergeser oleh buku manapun. Puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya sebagai pribadi saya menjadi orang yang bangga menjadi orang Kristen. Kenapa? Bukan soal Kristennya, tetapi soal kepercayaan kita orang Kristen terhadap Alkitab yang oleh kita akui firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Katakan amin lagi. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya memberikan kesimpulan bahwa Alkitab adalah sesuatu yang patut diterima dan dipercaya. Yang setuju katakan amin. Boleh kita tepuk tangan dulu buat firman Tuhan sebagai pedoman dan pegangan kita ini. Kalau buku-buku yang lain sehebat apapun mungkin hanya bisa diterima. Ketika ada buku yang lebih hebat untuk kita mempercayai buku itu, rasanya tidak lagi. Tapi Alkitab mulai dari awal sampai dunia ini berakhir patut diterima dan patut dipercaya. Dan dijamin olehnya tidak ada kita satupun yang menjadikan firman sebagai pedoman, yang mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan, lalu di dalamnya kita kecewa. Tidak bisa, tidak mungkin kita menjadi kecewa. Kenapa? Karena justru firman Tuhan di dalamnya berisikan jawaban-jawaban atas semua persoalan kita. Apa yang tidak bisa dijawab oleh Alkitab, semuanya bisa. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan yang sudah kita baca di dalamnya menyatakan tidak ada dasar untuk Abraham berharap dan percaya atas janji Allah. Itu Alkitab katakan, sekalipun tidak ada dasar Abraham berharap. Saya punya keyakinan 100% secara akal sehat Abraham, ya ini secara alami maksudnya akal sehat, bahwa secara alami Abraham dan Sarah tidak akan bakal punya keturunan. Ada dua yang menjadi alasan utama. Yang pertama, kenapa mereka meyakini bahwa tidak punya keturunan? Yang pertama, alasan pertama, Sarah istrinya mandul. Ya, kalau sudah mandul, maaf bicara, mau berapa panjang pun waktu kehidupan suami istri itu ada bergaul sebagai suami dan istri. Saya kira saudara mengerti maksud saya. Tidak akan pernah bisa menurunkan keturunan, tidak bisa. Kalau sudah salah satunya mandul. Nah, kalau sudah mandul begini bukan hanya wanita, ada juga pria yang mandul, ya. Ketika spermanya tidak dalam hal yang memang seharusnya, itu tidak bisa menurunkan keturunan juga. Jadi kalau salah satunya, apalagi kalau dua-duanya. Jadi secara alami mereka yakin tidak bakalan punya
keturunan. Itu secara akal sehat saya yakin sebagai manusia. Nah, kalau di zaman sekarang ini berbeda. Kalau salah satunya ada yang mengalami sebagaimana yang dialami oleh Sarah, mandul. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu kami pernah ke Bunta dan kami nginap di salah satu rumah, dan ternyata ibu di tempat di mana kami nginap itu, dia melakukan bayi tabung. Di zaman modern sekarang, ketika ada sesuatu yang terjadi di antara suami dan istri yang membuat mereka tidak punya keturunan, masih ada jalan keluar, masih ada bentuk usaha atau upaya yang bisa mereka lakukan, ya. Entah lakukan bayi tabung, ataukah katakan harus suntik untuk kesuburan, baik ovum atau sel telur wanita maupun sperma, atau ada asupan-asupan makanan-makanan khusus yang dianjurkan oleh dokter supaya terjadi kesuburan di bibit di antara kedua mereka. Kalau di zaman sekarang itu masih bisa dilakukan. Nah, saudara, lalu secara akal sehat juga mereka menyadari bahwa sampai kapanpun janji Tuhan itu rasanya tidak akan terrealisasi. Sekalipun saya katakan, di satu sisi mereka tahu Tuhan itu maha kuasa, tetapi kita tahu dia jalan cerita. Mereka harus menanti dalam waktu yang lama. Jadi bagi saya secara akal sehat juga bagi mereka, mereka pikir sampai kapanpun janji itu rasanya tidak akan terrealisasi. Tetapi kalau kita lihat kembali kepada firman Tuhan, Alkitab secara terang-terangan, secara terbuka mengatakan bahwa Sarah yang tadinya mandul pada akhirnya mengandung. Katakan amin. Coba amin yang keras supaya dapat dengar di rekaman itu. Amin. Wanita yang mandul, Sarah, sudah mandul, usianya juga sudah 90 tahun. Dia mengandung, berarti pada usia 89 tahun. Ishak lahir dia 90 tahun. Ini Alkitab katakan. Kalau di satu sisi secara akal sehat mereka sulit mempercayai janji Tuhan itu, bahwa mereka bakal punya keturunan karena mandul, usia sudah lanjut. Saudara, tetapi Alkitab mengatakan bahwa Sarah dia mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu diberikan nama Ishak. Pertanyaannya sekarang, apa sesungguhnya yang terjadi atau yang berlangsung dalam kehidupan kedua suami istri ini, baik Abraham maupun Sarah, ya? Apa yang terjadi sesungguhnya sehingga wanita mandul yang bernama Sarah itu bisa mengandung dan punya keturunan? Saudara, Alkitab mencatat yang sudah kita baca tadi, namun Abraham tetap berharap dan percaya juga, ya. Jadi ini yang terjadi, dari wanita mandul akhirnya bisa mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Tetap berharap. Di bagian pertama sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Rupanya inilah modal satu-satunya yang dimiliki oleh Abraham dan Sarah. Saya harus menyebut Sarah juga, sebab Alkitab berkata dua orang sepakat, wah, jadi, percaya maka terjadi. Jadi selama ini kadang-kadang kita hanya bicara Abrahamnya, kita kesampingkan Sarahnya. Saya yakin Abraham sebagai suami dalam rangka meyakini ini, Abraham katakan begini, sekalipun umur kita sudah tua dan kamu mandul, coba kita usaha tetap percaya bahwa Tuhan kita maha kuasa dan Tuhan kita bisa memberi kepada kita keturunan. Coba semua bilang amin. Ikut suara Dedi, amin. Itu suara laki-laki. Kalau wanita tentu Oma amin, gitu ya. Oma bilang amin. Saya percaya sekalipun janji itu bertolak belakang dengan otot saya, tapi saya belajar percaya bahwa Tuhan kita itu sanggup melakukan. Bilang amin lagi. Puji Tuhan. Memang itu bukan bagian saudara ya. Jadi kadang-kadang mau bilang amin itu malu. Kalau saya sudah hilang malu kalau di mimbar begini. Nah itu juga kadang-kadang saya juga berpikir, sudah tahu saya habis khotbah, kadang-kadang saya nonton, saya ketawa sendiri.
Apa yang ada di hati saya? Waduh, rupanya begini orang nonton Pak kita. Iya, kita melihat muka jadi jelek. Cuma bagaimana? Susah juga. Khotbah tanpa ekspresi bagi saya tidak bisa. Jadi sudahlah, pokoknya kalau giliran saya khotbah, saya mau bikin apa? Terima Jo, bilang amin. Puji Tuhan. Jadi Abraham tetap percaya dan berharap walaupun tidak ada dasar. Jadi itulah modal yang mereka miliki. Nah, iman yang mereka punya atau mereka miliki, inilah sesuatu yang bisa menaklukkan akal sehat. Yang dari semula tadi saya sudah katakan, menurut akal sehat mereka sulit mempercayai janji Tuhan itu. Secara akal sehat mereka tidak bisa meyakini. Nah, tetapi saya mau katakan, Alkitab sudah katakan tadi, berharap dan percaya. Percaya atau iman inilah sesuatu yang bisa menaklukkan akal sehat. Kenapa iman atau percaya bisa menaklukkan akal sehat? Karena akal itu menuntut supaya segala sesuatu menjadi real. Sesuatu harus nyata, baru akal sehat ini bisa menerimanya. Sepanjang tidak real, sepanjang tidak nyata, atau kita pakai kata yang lain, segala sesuatu yang sifatnya abstrak, tidak konkret, itu sulit dipercaya oleh akal sehat. Waktu kami berada di Kota Gorontalo, terjadi dialog dengan dua bapak dan mereka menyinggung seseorang. Mereka katakan kalau bapak itu dia percaya ada Tuhan, tetapi yang namanya yang itu naik ke langit dan kemana-mana itu dia tidak percaya. Dia punya keyakinan yang bukan Kristen. Lalu menyebut katanya dia percaya ada Tuhan, dia percaya, tapi sesuatu yang menurut dia tidak bisa diterima, nah itu yang sulit dia terima. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, akal sehat menuntut segala sesuatu real, nyata, konkret, bisa kita lihat, bisa kita pegang, baru bisa diterima oleh akal sehat. Tetapi iman, dia mampu menerima segala sesuatu yang jauh di luar jangkauan akal sehat. Katakan amin. Jadi kalau iman, kalau akal menuntut semua harus nyata, tapi itu kebalikan daripada iman. Kerjanya itu sampai jauh melampaui batas akhir daripada kesanggupan akal sehat. Di luar yang alami masih mampu terjangkau oleh iman atau percaya. Puji Tuhan. Yang terjadi pada Abraham adalah dia mempercayai sesuatu yang secara nyata 100% itu bertentangan dengan akal sehat. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya coba-coba menempatkan diri saya jadi Abraham. Mulai disuruh keluar dari Ur Kasdim, pergi ke satu tempat, alamatnya ada dibilang. Sekarang disuruh untuk mempercayai punya keturunan, sementara istrinya mandul. Belum lagi kita maju ke depan ketika Tuhan minta anaknya untuk dikorbankan. Ini hal-hal yang sangat tidak masuk akal semuanya. Tuhan kasih tapi Tuhan mau ambil lagi. Sementara anak itu anak perjanjian. Pada saat Tuhan suruh dia dikorbankan. Jadi saya coba memposisikan diri saya sebagai Abraham. Rasanya sulit. Dan saya jamin 1000%. Kalau saya jadi Abraham, waktu Tuhan suruh tinggalkan Ur Kasdim, kita tolak di maut. Waktu Tuhan sudah kasih anak, suruh ambil korbankan, saya pasti menolak. Makanya saya tidak lahir pada zaman itu. Dan kalau saya yang terima perintah Tuhan, gagal semuanya. Tuhan yang dipakai oleh Tuhan ya menjadi bapak orang percaya. Puji Tuhan. Jadi Abraham, dia harus mempercayai sesuatu yang secara nyata itu dia sendiri menolak. Akal sehatnya berkata tidak mungkin. Bahkan saya berani berkata secara rasio, secara akal, tidak ada satu orang yang mendukung sikap Abraham dalam hal mempercayai janji bahwa kamu berdua akan punya keturunan. Sudah mandul dalam usia yang sudah lanjut. Tidak akan ada orang yang mendukung, termasuk saya. Andai kata saya hadir pada waktu itu, sayalah orang yang berkata begini, so gila ngoni. Bagaimana kamu percaya dengan umur sebegini, petua pengundapan dengan istri mandul? Dari mana kamu dapat kamar ini? Keyakinan begini ini, so tidak waras ngana, so 20 ngana saraf yang putus. Kalau saya ada waktu itu, saya akan berkomentar begitu. Tetapi luar biasa sekali bahwa iman yang ada pada Abraham dan Sarah itu mengerjakan sesuatu yang saya katakan mujizat, yang tidak
mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah Allah kita yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang bukanlah sesuatu yang mudah untuk Abraham dapat mempercayai janji Allah, ya, karena dia berhadapan dengan dirinya sendiri. Kalau yang dihadapi orang lain yang tidak percaya dia ada keyakinan, masih itu beda. Tapi yang jadi persoalan sekarang, Abraham berhadapan dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini otaknya sendiri. Itu yang dia hadapi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari sinilah kita belajar bahwa ternyata iman atau percaya itu bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi. Bukanlah sesuatu yang begitu saja muncul, tidak. Saya yakin ada sebuah dorongan keras yang kuat dari dalam diri Abraham. Untuk apa? Percaya. Contohnya begini, kalau orang sakit, kalau kita lagi sakit, kita orang tahu dengan iman sakit disembuhkan. Bilang amin. Kita yakin itu. Dengan iman kita berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa, sakit kita sembuh. Tapi coba, apakah iman itu akan datang dengan sendirinya begitu saja? Butuh dorongan dari dalam diri kita untuk percaya. No, saya percaya. Apalagi saat-saat kita percaya, orang lain yang bilang begini, tapi tidak bisa ini. So tidak bisa. Tidak bisa. Dulu saya punya saudara begini, mati. Kadang-kadang begitu. Ada orang-orang yang datang bukan memberikan kekuatan lewat ungkapan mereka, justru bikin orang yang tadinya bajongko tak duduk. Secara iman begitu kan? Nah saudara, jadi butuh dorongan dari dalam untuk orang percaya dalam hal ini. Sesuatu yang orang tahu, yang kita tahu, tidak masuk akal, yang bertentangan dengan keyakinan kita, kepercayaan kita. Tapi kita mau belajar percaya di dalamnya. Dan itu yang terjadi kepada Abraham. Jadi iman bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja atau secara otomatis. Puji Tuhan. Nah oleh iman itu juga kita bisa gunakan menyingkirkan akal sehat itu. Jadi di satu sisi kita berusaha mendorong untuk kita percaya janji Allah. Pada waktu yang sama, iman yang ada pada kita gunakan untuk apa? Mengesampingkan akal sehat. Nah ini kadang-kala kalau tidak dijelaskan, saudara akan protes. Aduh dia di khotbah baru-baru, solayang sekali. Dia bilang orang tidak usah pakai akal sehat. Dalam situasi tertentu, ketika kita berada dalam satu persoalan, katakan saja yang dimaksudkan situasi itu persoalan, di mana kita berpikir tidak ada jalan keluar, kita sudah coba konsultasi dengan keluarga, dengan sobat, dengan teman, siapapun coba sudah kita konsultasi, tidak ada solusinya. Nah kadang-kala kita sampai pada satu titik semacam itu. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa kita punya Tuhan yang bisa bekerja di luar akal sehat kita. Bilang amin. Ya, ada waktu-waktu di mana kita singkirkan itu. Bukan saya katakan orang menjalani hidup tanpa akal sehat, bukan. Pada situasi tertentu, kedepankan iman. Akal itu kita kesampingkan dulu. Sebab memang ada waktu begitu. Tuhan tuntut kita percaya Dia secara utuh. Kita percaya Dia secara full bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang kita tahu secara manusia kita tidak bisa mengerjakannya. Puji Tuhan. Nah saya yakin itulah yang terjadi pada Abraham. Mendorong dirinya untuk percaya, lalu dia kesampingkan akal sehatnya sehubungan dengan janji Allah, di mana Tuhan berjanji untuk mereka bisa punya keturunan. Puji Tuhan. Nah selain dia berhadapan dengan kemandulan Sarah, saya katakan usia itu juga sangat mempengaruhi mereka. Sudah mandul, usia yang tua, ditambah lagi dengan lamanya waktu mereka menantikan janji Allah yang kita sama-sama tahu lebih kurang 25 tahun. Saudara, orang bilang menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Ada juga yang bilang bukan sekedar membosankan, menunggu adalah pekerjaan yang berat. Untuk orang-orang yang menghargai waktu, memperhitungkan waktu sesingkat apapun, bagi mereka menunggu itu sesuatu yang tidak sekedar membosankan, tapi sesuatu yang sangat berat, ya. Nah, saudara, dengan lamanya waktu menunggu itu bisa menjadi sebuah alasan
untuk mereka ragu atau tidak mempercayai janji Allah. Saudara yang saya percaya, untuk mencapai hasil daripada iman atau percaya, ada saatnya di mana saya katakan tadi kita kesampingkan akal sehat dan kita mau belajar kedepankan iman. Gembala saya di Jakarta, dia selalu berkata begini, definisi iman itu ada yang berkata seperti Ibrani 11 ayat 1. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harap, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada yang mendefinisikan iman sebagai sarana untuk kita bisa menarik aliran kuasa Allah bekerja di dalam kita, puji Tuhan. Ada yang berkata iman adalah sarana untuk Allah melakukan mujizatnya. Tapi gembala saya memberikan satu definisi iman yang bagi saya ini kalimatnya sangat tidak enak didengar. Tapi kalau dihayati rasanya cocok dengan apa yang saya katakan dalam situasi tertentu. Dia katakan apa? Bagi saya iman itu percaya bodoh-bodoh. Ya, kalau sudah tidak ada jalan keluar, orang bilang pasti nggak mati, dia bilang tidak. Saya percaya saya pasti sembuh. Loh, tapi saudara saya mati loh. Saya percaya saya sembuh. Dasarmu percaya, tapi saya percaya. Ujung-ujung dalam nama Yesus pergi jongana. Dia usir orang yang melemahkan DP iman. Jadi iman itu percaya bodoh-bodoh katanya. Nah, dalam kisah Abraham ada 4 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari kisah Abraham dan apa yang sudah terjadi, mulai dari janji sampai terrealisasi janji itu. Yang pertama yang kita dapatkan, bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang kedua, Tuhan pasti menepati janjinya. Yang ketiga, Tuhan pasti melakukan tepat pada waktunya. Dan yang keempat tadi yang baru saya katakan, ada saat tertentu kesampingkanlah akal sehat, kedepankan iman, karena iman dia akan bekerja menghasilkan sesuatu yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Mungkin saja saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami satu situasi sebagaimana yang Abraham alami, sekalipun dalam kasus yang berbeda. Tetapi situasinya sama. Yang saya maksudkan adalah kita menganggap ini sesuatu yang tidak mungkin. Kita menganggap ini sesuatu yang tidak masuk akal. Mungkin itu situasi yang tengah kita alami. Menghadapi persoalan. Entahkah itu masalah ekonomi, apakah masalah kesehatan, atau masalah apa saja. Yang di dalam persoalan itu kita katakan tidak mungkin rasanya. Ini sesuatu yang mustahil. Nah, jadi situasinya sama. Kalau Abraham dan Sarah secara akal sehat sulit untuk bisa menerima kalau mereka bisa punya keturunan. Nah, kita punya persoalan yang berbeda, tapi intinya sama. Menurut hitungan dan kalkulasi kita, kita berkata tidak mungkin saya bisa ada jalan keluar. Tapi saya hanya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan yang sudah memberikan jalan keluar kepada Abraham dan Sarah, Dia adalah Tuhan yang sama yang kita percayai, yang melakukan hal yang dahsyat bagi kita juga. Katakan amin. Ada jalan keluar bagi Abraham dan Sarah, maka ada jalan keluar bagi setiap kita jemaat GBI Efrata yang ada pada pagi hari ini. Jadi apapun persoalan tidak peduli. Saya hanya mau katakan, kuasa Tuhan selalu lebih besar dari setiap persoalan kita. Apa kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10:13? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang tidak melebihi kekuatanmu. Tapi kenyataan orang bilang apa? Ketika sudah ada persoalan, kalau dia bapak-bapak, dia berdoa di kamar, dia mulai bilang pada Tuhan, Tuhan, so terlalu berat persoalan bagi kita. Kita soalnya tidak mampu mau pikul ini persoalan. Tapi Tuhan bilang begini, aku tahu kau mampu. Tidak mampu. Kita pegang kemampuan dan kekuatan so terbatas. Tuhan bilang, aku tahu aku sanggup. Bilang amin. Itu bapak-bapak. Masih ingat yang di Manado? Dia bilang Pak istri, Mama, mari Jo turun di kamar. Papa soalnya mampu. DP istri bilang, mari Jo. Sampai di kamar, kalau DP istri bilang begini, menyanyi dulu satu lagu. Sebelum turun berdoa meminta pertolongan, menyanyi Jo satu lagu. Kalau dia bagi, dia bilang, Papa soalnya ada sanggup. Iya menyanyi Jo satu lagu. Kalau dia bagi sambil bersila dia bagi, aku. DP istri juga tak sanggup lagi. Baru istrinya sadar, Papa, bukan lagu rohani
sekali dia. Badiak jongana. Kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu di mana kita orang anggap tidak mungkin ada jalan keluar. Oh, jangan ada solusi ini. Tapi saya ulang pagi hari ini kabar baik bagi saudara. Torang pe Tuhan sama dengan Tuhan yang Abraham percaya. Kalau Abraham mendapatkan solusi dari Tuhan, maka Tuhan yang sama akan memberikan solusi kepada kita semua. Coba tepuk tangan sekali lagi dulu bagi Allah kita. Jadi sekali lagi, tidak peduli apapun persoalan yang kita alami, Tuhan kita akan selalu menepati apa yang Tuhan janjikan. Dia katakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Puji Tuhan. Saudara, kita saat ini masih berada dalam situasi, walaupun saya katakan tadi di awal sudah lebih baik. Dan dalam hal ini pemerintah terus berusaha, berupaya memutus rantai penularan virus corona dengan berbagai macam cara dilakukan oleh pemerintah. Dan sampai hari ini tadi saya katakan PPKM masih terus kayaknya dilanjutkan. Yang sebetulnya intinya pemerintah hanya mau supaya rakyat Indonesia tetap ingat bahwa kita sekarang ini harus tetap waspada. Karena ada varian-varian baru katanya yang lebih ganas daripada yang sudah-sudah. Untuk itu sebagai umat Tuhan juga kita terus berdoa. Puji Tuhan. Nah saudara, di tengah situasi ini, saya katakan tadi di awal juga bahwa situasi dalam tanda kutip penularan virus corona, rumah-rumah sakit sudah menjadi, walau bukan juga berarti kosong sama sekali, tapi sudah jauh berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Tapi itu tidak berarti bahwa situasi internal kita ini sudah ikut berubah, dalam arti kata dipulihkan. Saya kira tidak. Nah untuk itu mari bagi Bapak Ibu yang punya persoalan dari sisi ekonomi, kesehatan, keluarga, rumah tangga, kita mau selalu datang kepada Tuhan. Belajar untuk percaya di tengah-tengah ketidakpastian menurut kita. Jadi ketidakpastian dalam tema kita itu bukan dari sisi Allah. Dari Allah sesuatu pasti, katakan amin. Tapi dari sisi manusia kita mengatakan sesuatu ini tidak pasti. Karena kita masih berada di dalam akal sehat, puji Tuhan. Nah saudara, sebagai mereka yang berada di golongan bawah, mereka pikir untuk berusaha mendapatkan nafkah hidup. Sampai detik ini bukan berarti dengan situasi berubah jadi baik, lalu kita juga dengan begitu mudah bisa mendapatkan sesuatu untuk nafkah hidup kita. Masih tetap susah. Dan itu dalam pandangan saya, apa yang saya lihat sebagai sebuah realita. Tetapi kita punya Tuhan. Kembali saya mau katakan bahwa kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Nanti Tuhanlah yang akan mengerjakan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dan itulah yang menjadi bagian Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya katakan juga bahwa mereka di golongan bawah terkait dengan PPKM itu, mereka berkata pemerintah anjurkan tinggal di rumah. Ini yang lalu. Mereka pikir ini dua pilihan. Kalau kita di rumah mati karena tidak makan, kalau kita keluar mati karena corona, katanya begitu. Mana yang harus kita pilih? Bayangkan mereka pilih dalam wawancara. Kami pilih keluar rumah kendati kami harus mati karena corona. Karena apa? Masih ada sesuatu yang kami buat sebagai suami untuk istri dan anak. Sampai begitu. Ya, mereka harus berkata dua pilihan dan mereka memilih yang satu itu. Nah, saudara, bagaimana dengan mereka yang ada di golongan menengah ke atas? Kalau tadi golongan bawah berpikir kita harus berusaha dan sebagainya. Yang di golongan atas juga berpikir. Ketika pemerintah mengatakan toko harus ditutup pada waktu itu, mall harus ditutup, pabrik harus ditutup. Saudara, ini bukan sesuatu yang mudah bagi mereka. Dengan mereka tutup tempat usaha pekerjaan berarti tidak jalan, perputaran ekonomi tidak ada. Kalau itu pabrik tidak jalan, tapi gaji karyawan harus tetap dibayar. Jadi baik karyawan, baik buruh maupun pemilik daripada usaha sama-sama mengalami kesulitan. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Sebagai buruhkah kita, sebagai pekerjakah kita, sebagai pemilik dari usaha, kita punya Tuhan yang dapat melakukan mujizat di tengah-tengah kesulitan apapun, katakan amin. Tugas kita hanyalah percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada kita solusi dan jalan keluar sebagaimana yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.